I know you can't love me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alimah dengan NIM 12140-330. Pada kesempatan kali ini, saya dan beberapa rekan saya akan mempresentasikan mengenai teori manajemen dakwah yang mendasari lembaga pendidikan. Ini merupakan salah satu tugas untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah teori manajemen dakwah dengan dosen pengampu Dr. Haji Arif Rahman SAG MPD. Nah, sebelum itu saya tidak sendiri nih. Saya ditemani dengan beberapa rekan saya. Yang pertama ada Lamsyah, yang kedua ada Dewi Syarah, dan yang ketiga ada Fitra Aliyah Hafiz. Nah, sebelum itu ada sebuah quotes dari Buya Hamka, yakni tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba, karena dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. Maka dari itu, mari kita mulai dengan berbicara mengenai latar belakang. Sebelum kita berbicara mengenai teori mendasari lembaga pendidikan, nah, seharusnya kita harus tahu dulu nih, apa sih pendidikan? Nah, pendidikan ini adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, ataupun penelitian. Berbicara mengenai pendidikan, sebenarnya sejak kecil kita sudah diajarkan untuk pendidikan, meskipun prosesnya hanya kita melihat apa yang orang tua lakukan, kita mendengar apa yang orang tua bicarakan, dan juga kita mulai berinteraksi, mulai bereksplorasi. Itu merupakan suatu pendidikan sebagai langkah pertama. Nah, pastinya di dalam suatu pendidikan ini ada sih faktor-faktor yang menjadi faktor pendukung atau faktor yang menuntun prosesnya pendidikan. Di antaranya ada keluarga, masyarakat, tenaga pendidikan, dan bahkan sarana yang menjadi komponen utama adalah lembaga pendidikan. Sebelum itu, apa sih tujuan pendidikan? Nah, melihat tujuan pendidikan, kita harus tahu nih orientasi tujuan pendidikan itu seperti apa. Nah, orientasi tujuan pendidikan itu adalah mengembangkan potensi dan mencerdaskan manusia menjadi semakin lebih baik. Nah, selain itu, tujuan pendidikan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang berdemokratis dan juga bertanggung jawab. Nah, tadi disinggung nih, apa sih lembaga pendidikan? Nah, lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan mengubah tingkah laku individu ke arah lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Nah, lembaga pendidikan ini juga merupakan institusi sosial yang menjadi agen sosialisasi lanjutan setelah lembaga keluarga. Dalam lembaga pendidikan, seorang anak akan dikenalkan tentang kehidupan bermasyarakat lebih luas. Nah, seperti yang kita alami dulu ya, kita sudah dimasukkan kepada lembaga pendidikan, dan juga kita sudah merasakan apa sih dampaknya ketika kita masuk ke lembaga pendidikan. Kita dapat mengenal teman, dapat mengenal guru, berinteraksi dengan yang lain dengan mudah, dan juga yang paling penting kita menemukan pengalaman baru dalam hidup yang akan menjadi bekal kita untuk kedepannya. Berbicara mengenai lembaga pendidikan juga pastinya memerlukan motor penggerak yang dapat mengkategorikan apakah lembaga pendidikan formal ini layak atau tidak, apakah lembaga pendidikan formal ini sudah sistematis atau tidak, apakah lembaga pendidikan ini sudah relevan dengan aturan atau tidak, dan juga bagaimana sih kemanajemenan dalam lembaga pendidikan itu. Maka dari itu akan dilanjutkan oleh teori kesesuaian
yang akan disampaikan oleh teman saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teori kesesuaian. Nah, di antaranya saya akan menguraikan mengenai pengertian manajemen lembaga pendidikan, tujuan dan prinsip manajemen pendidikan, fungsi-fungsi manajemen dalam lembaga pendidikan, dan nanti oleh teman saya akan disambungkan mengenai korelasi ayat dengan manajemen pendidikan. Nah, baik, yang pertama adalah pengertian manajemen lembaga pendidikan. Nah, manajemen lembaga pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya manajemen dakwah itu tidak terfokus kepada satu bidang saja, melainkan yaitu dakwah atau syiar Islam saja, tetapi manajemen juga berfokus pada elemen yang lainnya. Nah, pada saat ini kita akan membahas atau memfokuskan pada manajemen lembaga pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dan prinsip manajemen lembaga pendidikan. Nah, tujuan manajemen pendidikan yaitu menciptakan dan memelihara lingkungan di lembaga pendidikan yang baik, yang mampu mendukung, mempromosikan, dan mempertahankan pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, itu tujuan dari manajemen pendidikan. Untuk selanjutnya yakni prinsip-prinsip dari manajemen pendidikan. Nah, Douglas diantaranya menyimpulkan atau membuat rumusan prinsip-prinsip diantaranya yaitu pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Kemudian prinsip yang kedua, mengordinasi wewenang dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personel sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Keempat, yaitu mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang kelima yaitu relativitas nilai-nilai. Nah, itu mengenai tujuan dan prinsip manajemen lembaga pendidikan. Prinsip-prinsip di atas itu tentunya memiliki esensi bahwa manajemen baik dalam ilmu maupun praktiknya itu harus selalu memperhatikan tujuan, orang-orang, tugas-tugas, dan nilai-nilai. Oke. Baik, setelah kita membahas mengenai fungsi dan mengenai tujuan dan prinsip manajemen lembaga pendidikan, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi manajemen pendidikan. Tentunya di dalam manajemen pendidikan, manajemen tidak terlepas dari yang namanya perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan, dan pengevaluasian. Nah, di dalam fungsi manajemen lembaga pendidikan ini yang saya bahas ada 8, yaitu berikut pembahasannya. Yang pertama yaitu perkiraan atau perencanaan yang biasa kita kenal dengan istilah planning. Nah, fungsi yang pertama itu perencanaan, yaitu melakukan penilaian sistematis pada kondisi masa depan dengan mengumpulkan segala informasi yang berkaitan dengan kondisi saat ini. Nah, dengan sumber daya yang dimiliki, manajemen pendidikan dapat membentuk gambaran filosofis akan masa depan sehingga dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi masyarakat. Nah, di dalam perencanaan itu terdapat unsur-unsurnya, yaitu ada 4 unsur atau ada sebuah keharusan yang harus ada di dalam perencanaan, yaitu yang pertama sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, yang keduanya adanya proses, yang ketiganya adanya hasil yang ingin dicapai, dan yang keempat yaitu menyangkut masa depan dalam kurun waktu tertentu baik jangka panjang ataupun jangka pendek. Contohnya di dalam sekolah ada sebuah visi misi, di dalam perkuliahan ada RPS dan RPP. Nah, kemudian selain itu, perencanaan pendidikan juga mengandung 3 hal yang mendasar, yaitu tujuan pendidikan, pertimbangan kebijakan, dan pelaksanaan rencana pendidikan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu pengambilan keputusan atau decision making. Nah, dikatakan bahwa
pengambilan keputusan ini merupakan faktor kunci dalam konsep manajemen pendidikan. Nah, dengan fungsi ini, lembaga pendidikan dapat membuat gambaran pengaruh dari kebijakan yang diambil atau diterapkan. Nah, setelah mempertimbangkan berbagai alternatif dan konsekuensi dari setiap tindakan yang sesuai harus ditentukan. Nah, kebijakan yang diambil juga harus berupa tindakan yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua pihak. Kemudian fleksibel serta mempunyai standar target dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, pengambilan keputusan ini sangat penting bagi seorang manajer pendidikan karena pengambilan keputusan ini berperan penting dalam memotivasi, dalam kepemimpinan, dalam komunikasi, koordinasi ataupun perubahan suatu organisasi. Nah, oleh karena itu, setiap manajer pendidikan harus memiliki keterampilan di dalam mengambil keputusan secara tepat dan cepat. Nah, misalnya pada saat masa pandemi ini, nah, seorang manajer pendidikan harus mengambil tindakan, contoh dengan mengadakan pembelajaran online. Perkenalkan, nama saya Fitra Aliul Hafid dengan NIM 1214030041. Kita lanjut mengenai korelasi ayat dengan manajemen pendidikan Islam terdapat dalam surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Dalam ayat ini dapat dikorelasikan dengan manajemen pendidikan Islam. Di antaranya, yaitu yang pertama, manajemen strategik. Islam mengajarkan untuk mengatur dan membagi umatnya ke dalam dua kelompok. Yang pertama, berperang untuk mempertahankan keutuhan dan keberlangsungan umat Islam. Dan yang kedua, untuk memperdalam ilmu pengetahuan sebagai sebuah perencanaan atau planning, mempersiapkan cendekiawan, ilmuwan, dan ahli agama di masa yang akan datang. Karena eksistensi pendidikan Islam berpandangan jauh ke masa depan. Manajemen Islami yang membedakannya dengan manajemen ala Barat adalah seorang pimpinan dalam manajemen Islami harus bersikap lemah lembut terhadap bawahan. Contoh kecil, seorang manajer yang menerapkan kelembutan dalam hubungan kerja adalah selalu memberikan senyum ketika berpapasan dengan karyawan, karena senyum salah satu bentuk ibadah dalam Islam, dan mengucapkan terima kasih ketika pekerjaannya sudah selesai. Namun, kelembutan tersebut tidak lantas menghilangkan ketegasan dan disiplin. Jika karyawan tersebut melakukan kesalahan, tegakkan aturan. Penegakan aturan harus konsisten dan tidak pilih kasih. Kemudian yang kedua, manajemen sumber daya manusia. Perintah mendalami ilmu pengetahuan berarti mempersiapkan manusia-manusia unggul yang mempunyai kualitas keilmuan yang mapan dan komprehensif. Sehingga umat Islam tidak menjadi umat yang bodoh, terbelakang, mengalami kemunduran dan jauh dari peradaban. Sangat penting peranannya dalam suatu organisasi termasuk dalam lembaga pendidikan seperti madrasah yang juga memerlukan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan meningkatkan kinerja organisasi. Tuntutan akan upaya peningkatan kualitas pendidikan pada dasarnya berimplikasi pada perlunya madrasah mempunyai sumber daya manusia pendidikan, baik pendidik maupun sumber daya manusia lainnya, untuk berkinerja secara optimal. Dan hal ini jelas berakibat pada perlunya melakukan pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan tuntutan legal formal seperti kualifikasi dan kompetensi.
maupun tuntutan lingkungan eksternal yang makin kompetitif di era globalisasi dewasa ini, yang menuntut kualitas sumber daya manusia yang makin meningkat, yang mempunyai sikap kreatif dan inovatif serta siap dalam menghadapi ketatnya persaingan. Kemudian yang ketiga, integrasi interkoneksi keilmuan. Dalam ayat tersebut, perintah menuntut ilmu disebutkan secara universal. Maksudnya, bahwa tidak adanya perintah menuntut ilmu agama secara khusus, atau ilmu umum secara khusus pula. Karena Al-Quran memang tidak membedakan ilmu agama dan ilmu umum yang lebih baik. Nah, mengenai fakta di lapangan, lembaga pendidikan yang terus berkembang di negara ini memberikan kontribusi besar bagi pendidikan di Indonesia, terutama lembaga pendidikan formal. Dan ciri-ciri lembaga pendidikan formal, yang pertama yaitu diselenggarakan dalam kelas terpisah menurut jenjangnya. Yang kedua, ada persyaratan usia. 3, ada jangka belajar tertentu. Yang keempat, ada jadwal waktu belajar. Yang kelima, proses belajar diatur secara tertib dan terstruktur. Yang keenam, materi pembelajaran disusun berdasarkan kurikulum dan dijabarkan dalam silabus tertentu. Yang ketujuh, materi pembelajaran lebih banyak bersifat akademis, intelektual, dan berkesinambungan. Yang kedelapan, guru mengajarkan menggunakan metode, media, dan urutan pengajaran tertentu. Yang kesembilan, ada sistem raport, evaluasi belajar atau ijazah. Yang terakhir, yang ke-10, sekolah punya anggaran pendidikan yang dirancang dalam kurun waktu tertentu. Ciri-ciri tersebut sangat sesuai dengan lembaga pendidikan formal yang ada di Indonesia, seperti RA, TK, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, dan MAK, dan institut atau universitas. Nah, ciri-ciri tersebut sesuai dengan lembaga pendidikan formal yang ada di Indonesia. Seperti di tingkat usia dini ada Taman Kanak-kanak atau disingkat TK, dan Raudatul Atfal atau RA. Kemudian di tingkat dasar ada sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau disingkat MI. Kemudian di tingkat menengah ada sekolah menengah pertama atau SMP dan Madrasah Tsanawiyah MTS. Dan tingkat atas, sekolah menengah atas atau SMA dan sekolah menengah kejuruan atau SMK, Madrasah Aliyah MA, dan perguruan tinggi, Institut Agama Islam, sekolah tinggi dan universitas. Dan jauh sebelum di Indonesia, pada masa Islam sendiri di daerah Timur Tengah, perkembangan pendidikan sudah sangat pesat. Seperti dalam contoh, lembaga-lembaga pendidikan formal dari masa ke masa. Ada kutab, manazil ulama, masjid dan jami, kemudian ada kusur, sufah, toko-toko buku, salon-salon sastra, madrasah, universitas atau al-jami'ah, dan lembaga pendidikan modern. Madrasah Tsanawiyah, disingkat MTS, adalah jenjang dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah menengah pertama yang pengelolaannya dilakukan oleh Departemen Agama. Pendidikan Madrasah Tsanawiyah ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Kurikulum Madrasah Tsanawiyah sama dengan kurikulum sekolah menengah pertama. Hanya saja pada MTS terdapat porsi lebih banyak mengenai pendidikan agama Islam. Terima kasih kepada teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang fakta di lapangan. Itu menurut Badan Statistik Indonesia tahun 2020, jumlah MTS yang terluas di penjuru Indonesia berjumlah 18.709 madrasah. Untuk ke Jawa Barat sendiri terdapat 2.805 MTS, menempati posisi kedua MTS Indonesia setelah Jawa Timur. Kami melakukan observasi mengenai kegiatan pendidik di salah satu lembaga pendidikan, yakni MTS yang berada di Kecamatan Kawali. Yang kami mendapatkan data ini dari salah satu staf guru pengajar, yakni Pak Ahmad SPDI, dengan rincian sebagai berikut.
Nama MTS Talang Sari, alamat Kelurahan Cengkem, Kelurahan Talang Sari, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, luas 4.438 m, tahun berdiri 2011, fasilitas ruang kelas 3, kantor, perpustakaan, WC. Kondisi geografis yang demikian merupakan tantangan bagi warga sekolah untuk mengantisipasi berbagai pengaruh negatif yang datang dari luar sekolah. Warga masyarakat termasuk orang tua siswa mayoritas berprofesi sebagai buruh. Dari segi keadaan ekonomi masyarakat, warga masyarakat Kawalu dikategorikan termasuk kelas ekonomi menengah ke bawah. MTS Talang Sari merupakan salah satu sekolah MTS di Kecamatan Kawalu. Hal ini memacu madrasah kami untuk senantiasa meningkatkan kualitas pendidikan agar mampu bersaing. Selanjutnya, dukungan pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap penyelenggaraan pendidikan di MTS Talang Sari cukup baik. Pemerintahan pusat melalui Pos dan Bos sekolah cukup membantu penyelenggaraan pendidikan. Jenis bantuan yang telah diterima oleh MTS Talang Sari adalah bantuan operasional sekolah atau BOS provinsi, pemerintahan daerah baik dinas pendidikan maupun Kementerian Agama Kota Tasikmalaya terus memberikan dukungan positif yang ditandai dengan pemberian bantuan kepada sekolah. Sebagai contoh setiap tahunnya, yaitu Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat selalu mengalokasikan dana bantuan guru berupa tunjangan fungsional bagi guru yang honor. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di MTS Talang Sari, keikutsertaan peran serta masyarakat, tokoh agama, orang tua, wali, murid, dan pemerintahan benar-benar dibutuhkan sehingga akan terwujud rencana kerja jangka menengah yang diharapkan dalam kurun waktu 4 tahun mendatang. Selanjutnya, strategi pelaksanaan atau pencapaian. 1. Pengembangan standar isi kurikulum, menjalin kerjasama dan mengoptimalisasikan warga sekolah dalam penyusunan pemetaan standar kompetensi dasar, penyusunan silabus, sistem penilaian, membuat FP, membuat model-model penilaian melalui MGMP, Warskop, dan IHT untuk memenuhi dokumen kurikulum sekolah. 2. Pengembangan inovasi pelajaran, mengadakan pelatihan-pelatihan pengembangan model-model pembelajaran. 3. Pengembangan multimedia, internet service provider. 4. Pengembangan kompetensi lulusan, menjalin kerjasama antar tenaga pendidik sekolah dan antar lembaga pendidikan yang lebih maju untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman. Selanjutnya, pengembangan kompetensi lulusan, menjalani kerjasama antar tenaga pendidik sekolah dan antar lembaga pendidikan yang lebih maju untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman. 5. Pengembangan prestasi akademik, menciptakan peningkatan kinerja guru, perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendukung melalui pengadaan kelompok bimbingan terpadu. 6. Pengembangan sikap kritis dan kewirausahaan, mengadakan kegiatan pelatihan keterampilan penunjang belajar dan penguasaan keterampilan bekal kemandirian melalui bimbingan terpadu dan kontinu melalui pelatihan kerjasama dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada capaian yang diprogramkan. 7. Pengembangan prestasi non-akademik, mengadakan pembimbingan pada siswa yang berpotensi pada bidang seni dan olahraga melalui pelatihan yang teratur dan sistematis. 8. Pengembangan kegiatan keagamaan, bekerjasama dengan lembaga pendidikan Al-Quran secara teratur kerjasama dalam kegiatan keagamaan. 9. Pengembangan sarana, mengadakan peningkatan mutu dan jumlah sarana media pembelajaran yang masih mengalami kekurangan melalui pengadaan maupun bekerja sama dengan lembaga terkait. 10. Pengembangan tenaga pendidikan, menjalani kerjasama dengan lembaga pengembangan SDM pendidikan melalui pelaksanaan workshop, pelatihan, dan penataran. 11. Pengembangan penilaian, mengadakan pelatihan sistem penilaian dan mengadakan departemen penilaian dan evaluasi. 12. Pengembangan pengolahan dan pendidikan, menjalin kerjasama dengan lembaga terkait guna panggilan sumber dana dari lembaga pemerintahan swasta dan masyarakat. Lebihnya untuk
Selebihnya untuk ketentuan umum sekolah, pastinya sekolah ini memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah seperti tata tertib, ketentuan dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.